Saya belum pernah mendengar Islam versi Gus Dur suka mengutaati iman kekristenan. Kalaupun ada, sangat jarang. Nandar, Suma, Rifa, Saniho Munir dan teman-temannya sangat suka mengkritik iman kekristenan, mengutaati iman kekristenan. Menurut kami itu baik. Kami tertarik untuk melayani orang-orang yang kehausan ini, orang-orang yang kegersangan ini, yang mereka pikirkan, yang mereka asumsikan. Semua yang ada di dalam pikiran mereka adalah sampah bagi orang Kristen. Apa yang ada di pikiran lahir dari hati yang gelap, yang kelam, yang suram, yang gersang. Sungguh, kami paham Islam. Kami belajar tentang Islam. Lalu apa yang hendak Anda jelaskan tentang Islam? Yesus Kristus tidak melakukan apa-apa dari dirinya sendiri. Semua mukjizat yang dilakukannya atas izin Allah yang di surga. Yesus Kristus makan, minum, lapar, haus, tidur. Itulah yang Anda pandang. Itulah yang Anda lihat. Tetapi semuanya itu bermuara pada satu pertanyaan. Mengapa Yesus Kristus tidak berkata, "Akulah Allah, sembahlah aku"? Jika Anda hendak mendengar, ikuti penjelasan berikut. Untuk membuktikan Yesus Kristus Allah atau bukan, kita meminta konfirmasi dengan mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, Yesus, siapakah engkau? Pertanyaan kedua, Bapa, siapakah Yesus? Pertanyaan ketiga, Bapa, siapakah engkau? Kita menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang ketiga, yaitu Bapa, siapakah engkau? Maka jawaban Bapa adalah, aku adalah aku. Jadi, Bapa, siapakah engkau? Bapa menjawab, aku adalah aku. Selanjutnya, pertanyaan pertama, Yesus, siapakah engkau? Aku adalah dia. Dia siapa? Dia yang menyebut dirinya sebagai aku, ada yang ada di sini. Selanjutnya, Bapa, siapakah Yesus? Maka Bapa menjawab, aku adalah aku. Aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Siapa aku yang diutus? Yesus. Jadi, ketika pertanyaan ini, jawabannya adalah aku adalah aku. Jadi, saat dimana kita mengajukan 3 pertanyaan ini, semua anak panah mengarah pada satu pribadi yang menyebut dirinya sebagai aku. Itu berarti Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Mengapa? Karena Yesus adalah aku. Lalu mengapa dia tidak pernah mengaku atau berkata, akulah Allah, sembahlah aku? Karena ada 3 faktor. Pertama adalah kebijaksanaan, kedua adalah kebutuhan, dan yang ketiga adalah kehendak bebas. Pertama, Allah membutuhkan manusia yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh percaya. Kehendak bebas bagi manusia yang memilih untuk mencintai kebenaran, maka dia akan menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Tetapi bagi manusia yang mencintai hal-hal yang gaib, maka dia akan memiliki jalannya sendiri dan dia tidak bisa dipaksakan. Jadi Tuhan itu tidak memaksa orang supaya percaya kepada dia. Bagi orang-orang yang mengasihi gaib, ini ya, memperdalam ilmu kegaiban, kemudian telan setan, telan santet, tangkap jin, pelihara jin, masukkan setan ke raga manusia, dan lain-lain. Nah, orang-orang ini tidak bisa dipaksa untuk percaya. Tidak bisa. Bagi yang mau percaya, monggo. Dan bagi yang mau tidak percaya, monggo. Jadi itu namanya kehendak bebas. Yesus Kristus dalam pengajarannya tidak ada unsur pemaksaan karena Tuhan membutuhkan manusia yang sungguh-sungguh percaya. Begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kebijaksanaan. Yesus Kristus secara kealahannya, dia berkata, sembahlah Bapa. Kenapa? Sebab aku ini dia. Kata-kata yang bijaksana ini. Jadi kita tidak punya hak untuk mengajari Tuhan. Ya, secara diri, pribadinya, menuntut 3 hal. Yesus itu, walaupun tidak berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Tetapi secara dirinya itu sendiri, dia menuntut 3 hal dari manusia. Yaitu yang pertama adalah mengenal, yang kedua adalah percaya, dan yang ketiga adalah kasih. Untuk mengenal, dalam doanya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau
Jadi manusia itu bukan hanya dituntut untuk mengenal Bapa, tetapi juga mengenal utusannya siapa? Yesus Kristus. Itu ya. Yang kedua, percaya. Barang siapa tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Ayat satu lagi. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itu ya. Itu yang untuk percaya, 2 ayat ya. Untuk yang kasih. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Itu. Jadi, walaupun dia tidak berkata, akulah Allah, sembahlah aku, tetapi dia menuntut 3 hal ini, mengenal, percaya, dan kasih. Kebijaksanaan selanjutnya adalah, sebenarnya orang-orang yang diselamatkan itu hanya terbatas. Terbatas pada ini, pada orang yang sungguh-sungguh percaya. Jadi kita manusia ini tidak punya hak untuk mengajari Tuhan. Seharusnya kita ini mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti jalannya Tuhan, bukan jalannya kita. Jadi kita sadar atau tidak, saat dimana kita lebih mencintai hal-hal yang berbau gaib, memperdalam ilmu kegaiban, telan setan, telan santet, tangkap jin, pelihara jin, kawin dengan jin, masukkan setan ke raga manusia, dan lain sebagainya, mudah kerasukan setan dan sebagainya. Saat dimana kita mencintai hal-hal yang demikian, justru kita banyak menuntut Tuhan. Sadar atau tidak, itulah hakikatnya. Saat dimana orang melakukan hal yang buruk, pasti dia akan mencari sesuatu yang bagaimana caranya dia benar. Begitu. Tolong sadar. Please.